Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Faqala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ma'nal hadis, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka akan dituliskan bagi dia ganjaran pahala jihad fi sabilillah sampai mereka kembali ke rumah mereka. Maka mudah-mudahan kita yang hadir subuh hari ini mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah sampai kita kembali ke rumah kita. Amin ya rabbal alamin. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar mungkin tak saya sebutkan gelar, yang kecil mungkin tak saya himbau nama. Insya Allah kita yang hadir di majelis ini adalah hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan, untuk dicucuri rahmat, untuk mendapatkan sakinah. Yang paling terpenting adalah mendapatkan maghfirah, yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah." Tidak berkumpul kita dalam rumah Allah ini saling belajar dan mengajarkan kepada sesama kita, melainkan akan diberikan kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa, akan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama kita akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis para malaikatnya, dan semua dosa-dosa kita tentunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat adalah perintahnya Allah, berjamaah ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian duduk di dalam majelis, dalam perkumpulan yang membicarakan tentang kebesaran Allah, membicarakan tentang perkara pentingnya iman dan amal. Dan ini adalah perkara yang besar, Bapak Ibu yang mulia, yang tidak dapat diukur dengan seluruh benda-benda yang disinari oleh matahari, kata ulama. Kemudian tidak lupa juga kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu majelis, suatu perkumpulan yang di dalamnya tidak dibacakan selawat kepada nabinya, maka majelis tersebut adalah majelis bangkai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biarpun jumlah kita hanya puluhan orang, ataupun yang hadir adalah orang-orang yang biasa, bukan orang-orang masyhur, tetapi apabila di dalam perkumpulan itu yang dibicarakan adalah perkara pentingnya iman, pentingnya amal, pentingnya akhirat, kehebatan, kebesaran Allah, di balik sunnah Nabi ada kejayaan, maka perkara itu adalah perkara yang besar. Dan orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, kita melanjutkan bagaimana muqaddimah kita pada minggu yang lalu tentang Sirah Nabawiyah dengan kitab rujukan kitab Surah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi kita belajar Sirah Nabawiyah berdasarkan kitab ini yang dikarang oleh salah satu ulama besar yang bernama Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi beliau ini, hadirin yang mulia, adalah
salah seorang ulama kontemporer, bahasa agamanya ulama mutakhirin, dan juga sebagai rujukan-rujukan ulama-ulama dunia untuk ditanyai bagaimana fatwanya, bagaimana pendapatnya. Dan beliau berasal dari negara Suriah, Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dan beliau telah wafat, meninggal dunia insyaallah dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meninggalnya Muhammad Said Ramadan Al-Buti? Beliau meninggal itu ketika sedang mengadakan pengajian salah satu masjid di negara Suriah, mengadakan ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar, dan beliau bawa cucunya yang masih balita di pangku. Kemudian masjid itu dibom dan beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia, tubuhnya terpotong-potong sampai ada bekas darah di kitabnya. Kenapa hadirin yang mulia? Korban daripada konflik yang berkepanjangan yang terjadi di negara Suriah. Di Suriah itu kalau dahulu namanya Syam. Kalau kita pernah mendengar negeri Syam, Syam itu sekarang terpecah menjadi 4 negara. Ada Yordania, ada Lebanon, ada Palestina, dan ada Suriah. Terjadi perang saudara di Suriah mungkin sampai hari ini, antara kelompok pemerintah yang dipimpin oleh rezim Bashar al-Assad yang berpaham Syiah melawan kelompok pemberontak dari Mujahidin Sunni. Kemudian ditambah lagi kacaunya negara itu dengan adanya ISIS, Islamic State, Islam in Suriah. Maka 3 kelompok itu perang di Suriah, dan korbannya adalah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi Bapak Ibu yang mulia, itu sekilas tentang negara-negara Suriah, Jazirah Arab, Lebanon, Palestina yang hari ini konflik berkepanjangan, tidak tahu entah kapan selesainya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bersyukur kita di Indonesia, Pak. Indonesia ini aman, Pak. Imam Syafi'i membagi agama itu menjadi 4 bab. Yang pertama bab ibadat, yang kedua bab muamalat, yang ketiga bab munakahat, yang keempat bab jinayat. Jadi kalau Islam yang sempurna itu 4 bab ini, kata Imam Syafi'i. Kita mengatakan memang tidak, ya, secara eksplisit di Indonesia ini tidak dikatakan sebagai negara yang syariat Islam, tidak disebutkan. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk kepada ijtihad daripada Imam Syafi'i ini, semua 4 perkara ini sebenarnya jalan di Indonesia. Pertama bab ibadat. Indonesia ini tidak ada larangan. Kita mau baca Yasin bebas, mau selawatan kita bebas. Bahkan ulama mengatakan Indonesia ini adalah negara yang paling banyak wiritannya, al-waqiahnya, surah Yasinnya, selawatannya, maulidnya. Coba di Afrika, Pak, di Rwanda, di Nigeria, itu hadirin yang mulia, membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ketika azan bisa dipenggal kepalanya. Di Saudi tidak bisa seperti itu. Membuat majelis ini di Arab Saudi tidak bisa. Hanya bisa orang yang memberikan, yang telah diberikan lisensi oleh negara, kerajaan, baru bisa. Itu bab ibadat. Jalan di Indonesia. Kemudian bab muamalat. Bagaimana bermuamalah? Jalan di Indonesia. Ada sistem ekonomi syariah namanya. Biarpun, ya, sekalipun sistemnya belum sempurna, tapi kita sudah mulai mengarah kepada arah yang lebih baik. Jalan muamalah. Kemudian bab munakahat, kawin cerai, rujuk talak, apalagi nikah di bawah tangan. Ada departemen agamanya, dan itu cuma ada untuk agama Islam saja. Untuk agama Nasrani tidak ada departemen agama. Jadi artinya hadirin yang mulia, bab ibadat, bab muamalat, bab munakahat jalan di Indonesia ini. Mungkin yang belum jalan itu bab jinayat. Kalau yang membunuh
Qisas dibunuh. Orang yang membunuh tanpa sengaja, maka dia membayar diat 100 ekor onta. Orang yang membunuh dengan sengaja, maka diqisas, hukumannya dibunuh. Orang yang berzina, kalau yang berzina ini belum bersuami, belum beristri, maka dirajam 100 kali. Kalau yang berzina ini adalah orang yang sudah punya suami atau orang yang sudah punya istri berzina, maka dia mesti dirajam sampai mati. Nah, ini bab jinayat. Kalau ikoyalone Pak. Tapi kalau yang 3 bab tadi sudah jalan di Indonesia, biarpun secara eksplisit tidak dikatakan Indonesia ini sebagai negara Islam, negara bersyariat. Bagaimana hukum berzina tadi? Hukum berzina tadi Bapak Ibu yang mulia, kalau yang berzina suami laki-laki yang sudah mempunyai istri atau wanita yang sudah memiliki suami, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Dikuburkan badannya setengah, kemudian dilempari dengan batu sampai dia mati. Ini bab jinayat. Bagaimana hukumannya LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transgender, dilemparkan dari bangunan yang paling tinggi. Bukit Pagi paling tinggi atau Bukit Falano, lemparkan ke bawah sampai mati. Itu hukumannya. Ini adalah bab jinayat. Bapak Ibu yang mulia, dahulu Pancasila Piagam Jakarta Charter, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, syariat Islam, mengamalkan syariat Islam bagi setiap pemeluk-pemeluknya. Ini bunyinya Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka ketika itu tokoh-tokoh nasional yang berasal dari timur, A.A. Maramis, G.S. Ratulangi dan lain sebagainya yang rata-rata agamanya non-muslim, merasa keberatan dengan adanya kalimat di balik tanda koma di Pancasila sila pertama itu. Maka dihapuskan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan itu ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini memberikan usul harus diberikan kompensasi dengan dihapuskannya kalimat setelah sila pertama. Boleh dihapus, tapi tolong kami beri jaminan. Tolong beri kami kompensasi. Karena kita mayoritas muslim. Maka kompensasi dihapusnya syariat Islam bagi setiap pemeluknya itu, maka didirikanlah Departemen Agama. Nah, yang membahas tentang masalah ibadat, yang membahas tentang masalah muamalat, tentang bab munakahat, yang belum tentang bab jinayat. Itu adalah kompensasi. Jadi bersyukur awak di Indonesia, Pak. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini wafat akibat menjadi korban karena konflik yang berkepanjangan, perang saudara yang terjadi di negaranya di Suriah. Jadi kita alhamdulillah sampai kini masih bisa ceramah, masih bisa datang ke masjid, masih bisa kita wiritan, yasinan, waqi'an, qul huwallah, zikir kuat-kuat masih bisa. Kalau tempat lain udah nggak bisa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan pentingnya kita belajar sirah nabawiyah untuk memahami Islam yang sempurna kepada kita. Jadi tujuan kita mengkaji sirah nabawiyah ini tidak sama seperti kita belajar sirah-sirah yang lain, sejarah-sejarah yang lain, hanya bertujuan untuk bagaimana kita mengetahui peristiwa-peristiwa penting. Tahu kita bagaimana dahulu terjadi keruntuhan Khilafah Utsmaniyah, bagaimana Daulah Abbasiyah, dinasti Bani Umayyah, dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar untuk mengetahui sejarah atau peristiwa-peristiwa sejarah yang mengungkapkan kisah-kisah kasus yang menarik. Akan tetapi beliau Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan tujuan kita mengkaji daripada sirah nabawiyah ini Bapak Ibu adalah bagaimana agar setiap muslim ini dapat memperoleh gambaran tentang hakikat Islam yang sempurna, yang paripurna. Karena kita telah mendapatkan Islam secara konsepsional sebagai prinsip, akidah, fikih, ini konsepsional. Bagaimana cara wudhu, bagaimana cara istinja, bagaimana gerakan sholat yang benar,
bagaimana imannya, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Ini baru konsepsional. Maka sirah nabawiyah ini datang adalah upaya aplikatif untuk mewujudkan begini loh Islam itu yang sebenarnya. Nah, ini loh Islam itu. Sebagaimana hadirin yang mulia, seseorang telah datang kepada Nabi Muhammad SAW menanyai tentang Islam. Ada seseorang datang kepada baginda Nabi, kemudian dia bertanya tentang Islam. Ya Rasulullah, bagaimanakah Islam itu? Maka Nabi mengatakan, kalau kalian ingin melihat bagaimana Islam, maka kalian lihatlah Abu Bakar. Siapa dilihat? Abu Bakar. Maka Abu Bakar ini adalah upaya aplikatif untuk melihat ini loh Islam itu. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau kita ingin bagaimana Islam ini baik namanya, ya kita yang menjadi aplikatif ya. Islam dari segi perbuatan kita. Banyak hari ini hadirin yang mulia, orang-orang di luar Islam itu ingin masuk ke dalam Islam. Ingin. Tapi kebanyakan dari orang Islam ini tidak mengamalkan agama Islam. Ibarat orang mengali ube, Pak. Inyo mengali ube kurok. Rupanya nyo sendiri karena kurok. Sehingga nak orang beli ube. Tapi kalau nyo ngali ube kurok, tapi kulitnya glowing. Glowing bu, Pak Ibu. Kenyal dan lain sebagainya, maka orang beli ube. Maka ini yang terjadi, Pak. Umat Nabi Muhammad hari ini tidak menjadikan dirinya sebagai aplikatif daripada agamanya itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kemudian beliau juga mengatakan tujuan kita mempelajari sirah nabawiyah adalah untuk memahami pribadi Nabi Muhammad SAW di antara celah-celah kehidupan dan kondisi-kondisi yang pernah dihadapinya. Kemudian agar manusia mendapatkan gambaran yang menyangkut seluruh aspek kehidupan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad SAW tersebut terdapat uswah atau contoh suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Kemudian kitab ini beliau mengatakan bersumber daripada kitabullah Al-Quran, kemudian diambil daripada sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi yang sahih, dan juga berdasarkan kitab-kitab sirah nabawiyah yang dikarang diantaranya oleh Aba bin Usman, kitab yang dikarang oleh Syarahbil bin Sa'ad, Wahab bin Munabbih, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan juga kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari. Maka itu rujukannya berdasarkan kitab-kitab sirah yang telah dibuat sebelumnya oleh para ulama-ulama sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran pertumbuhan Islam. Batu kondak di Romawi. Kenapa Islam ini tidak turun di Persia? Kenapa Islam ini tidak turun di India? Ketika itu ada peradaban besar. Di sebelah barat ada Romawi, di sebelah timur ada Persia, kemudian di sebelah selatan ada Yunani kuno, dan juga ada India kuno. Kenapa Islam ini tidak diturunkan di 4 tempat yang sudah memiliki peradaban itu? Kenapa diturunkan di Jazirah Arab? Nah, maka sebelum kita masuk kepada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, maka penting sekali kita melihat bagaimana karakteristik daripada bangsa Arab ini, Pak. Pertama, Bapak Ibu yang mulia, secara geografis. Secara geografis, negara Arab ini terletak di tengah-tengah. Pernah Bapak Ibu buka peta dunia? Buka peta dunia, maka kita disitu akan melihat posisi negara Arab ini secara geografis ini diapit oleh 2 imperium besar, Pak, dan 2 imperium kecil. Artinya di tengah-tengah letaknya. Sebelah barat Romawi, sebelah timur Persia, di bawah ada peradaban India, dan ada peradaban Yunani kuno. Kemudian bagaimana kontur alamnya? Kalau awak di situ alhamdulillah hijau. Sumber airnya luar biasa.
curah hujannya, Masya Allah. Baru kini-kini kalau padi karyang musim panen. Padahal sebelumnya hijau Pak, sejauh mata memandang. Tapi tidak untuk di Jazirah Arab. Ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang ada hanya tanda-tanda kematian. Kalau Oksiko bukit hijau, tapi kalau di situ bukitnya bukit batu. Ada Pak Ibu yang sudah pernah ke Mekah, umroh atau haji? Sudah. Tidak ada yang bisa diambil manfaatnya. Orangnya keras. Arab Baduy itu keras, Pak. Maka Pak Ibu hadirin yang mulia, maka ya, kontur alam seperti ini secara otomatis telah menjadi benteng pertahanan bagi orang-orang Arab. Sehingga orang-orang Romawi tidak ada yang mau datang untuk menjajah. Kalau Agung dijajah, tidak ada yang bisa diambil. Beda dengan Christopher Columbus. Christopher Columbus menjelajahi dunia sampai ke benua Amerika. Indonesia, Cornelis de Houtman datang berlayar dari Portugis, dari Belanda sana sampai ke Indonesia, Pak. Menjajah. Kenapa? Karena hasil kekayaan alamnya. Hijau. Orang mengatakan Suwarna Dwipa. Sumatera ini adalah Suwarna Dwipa, pulau emas. Pulau Serendip, kata Buya Hamka, Sumatera ini adalah Suwarna Dwipa, pulau emas, tempat turunnya Nabi Adam alaihissalam. Tapi itu tidak terjadi pada orang-orang Jazirah Arab. Karena kondisi alamnya seperti itu Bapak Ibu, sehingga itu telah menjadi benteng yang membuat orang-orang Arab ini tidak dijajah oleh peradaban Romawi dan tidak dijajah oleh peradaban Persia, India, dan Yunani. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, pada waktu itu dunia ini dikuasai oleh dua kekuatan adidaya. Yang pertama adalah Persia. Bagaimana orang Persia ini? Persia ini adalah ladang subur berbagai khayalan, khurafat. Mereka sudah punya agama. Nama agamanya Zoroaster. Mewajibkan, menganjurkan anak menikahi ibunya. Anak disuruh nikah dengan ibunya. Ini peradaban orang Persia. Memang mereka sudah punya peradaban, sudah punya kitab suci. Nama kitab sucinya Sangrihista. Nama agamanya Zoroaster. Tapi mereka masih jahil, masih jahiliyah. Ajarannya itu mengutamakan ibu nikah dengan anaknya. Maka Persia ini ada satu orang raja namanya Yazdazir. Yazdazir ini menikahi ibunya. Yazdazir II menikahi ibunya. Maka inilah yang terjadi di peradaban Persia. Khayalan, khurafat, cerita-cerita khurafat. Seluruh penduduknya, negerinya dihantui oleh cerita-cerita khurafat, oleh peradaban-peradaban jahiliyah. Ini Persia. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana dengan orang-orang Romawi? Kalau Persia disibukkan dengan khayalan, khurafat, orang-orang Romawi Bapak Ibu telah dikuasai oleh semangat kolonialisme. Negeri yang terlibat pertentangan agama antara Romawi dan pihak Nasrani. Itu yang terjadi. Jadi dunia ketika itu sedang bergejolak tentang peradaban. Persia sibuk dengan cerita-cerita khurafat, dengan aturan-aturan jahiliyah. Sedangkan Romawi di sebelah barat sibuk dengan semangat kolonialisme. Pertentangan satu sama lain antara orang-orang Romawi dengan orang-orang Nasrani. Jahiliyah. Mereka itu punya hobi gladiator. Kalau kita pernah nonton film Gladiator, itu seorang budak yang kastanya rendah diadu dengan binatang buas di Kolosium Roma. Itu kebiasaan daripada orang-orang Romawi. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala, Yunani pun ya, banyak penyimpangan-penyimpangan. Kata beliau di sini dikatakan lautan khurafat, banyak mitos-mitos verbal. Ya begitu juga dengan India dan seterusnya. Jadi hadirin yang mulia, ketika itu dunia sedang dihantui, sedang disibukkan oleh pemikiran-pemikiran atau peradaban-peradaban yang jahiliyah. Tapi itu tidak dengan bangsa Arab. Orang Arab ini tidak hirau dia dengan apa yang terjadi di Yunani, apa yang terjadi dengan Persia, apa yang terjadi di India, apa yang terjadi di negara-negara sekitarnya. Tidak terpengaruh.
tidak terpengaruh. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, dan sesungguhnya sebelum kamu itu benar-benar orang yang sesat. Maka hadirin sekalian, apa ibrahnya? Ibrahnya kenapa agama ini diturunkan di Jazirah Arab? Karena ketika itu orang-orang Arab tidak terpengaruh dengan peradaban Romawi, tidak terpengaruh dengan peradaban Persia, dan tidak terpengaruh dengan peradaban India dan Yunani. Kosong. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pengaruh pemikiran Romawi tidak sampai masuk ke Arab. Kenapa? Bahwa pemikirannya masuk, sedangkan mereka tidak berani menjajah bangsa Arab karena kondisi wilayah geografis yang tidak dapat diambil manfaatnya. Bagaimana pemikiran orang-orang Persia ini tidak berpengaruh? Jadi hadirin mulia, ketika seluruh dunia digoncang dengan pemikiran-pemikiran yang seperti tadi, tetapi bangsa Arab berdiri bebas, tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran gejolak yang terjadi di negara sekitar Jazirah Arab. Maka itulah hikmahnya. Coba seandainya Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Romawi. Padahal Romawi itu ketika itu sedang terjadi semangat kolonialisme. Coba seandainya diturunkan Islam itu di Yunani, di Persia, yang ketika itu banyak terjadi khurafat, cerita-cerita khayalan di India dan lain sebagainya, tentu orang akan ragu tentang keislaman ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan Islam ini di tempat yang peradabannya tidak terpengaruh dengan gejolak yang terjadi di dunia. Ini maksud diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Islam ini di tengah-tengah bangsa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyin." Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi. Jadi orang Arab ini ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Orang Arab ini dikatakan dhalalim mubin, sesat kemudian menyesatkan, zaluman jahula, zalim dan juga jahil. Apa jahula ini? Kalau jahil bodoh. Tapi kalau jahula ini bodohnya kuadrat, bodoh tingkat 2. Tapi bukan bodoh masalah dunia, tidak. Zaluman jahula, bodoh masalah ketuhanan. Kalau masalah dunia hebat, Pak. Mereka ini perdagangannya, pai mengampasnya Pak Anton, antafa syahrin, 1 bulan perjalanan, Pak. Li'ila fi Quraisyin illa fihim rihlatas syita'i was-shaif. Perjalanan perdagangan latas syita'i was-shaif. Berapa lamanya? Antafa syahrin, 1 bulan perjalanan, Pak. Canggih perdagangan orang Arab. Awak pai mengampas paling lama seminggu, Pak. Tapi orang-orang Arab antafa syahrin, 1 bulan pai, 1 bulan pulang ke negeri Syam. Jadi zaluman jahulan, jahil dan bodoh bukan masalah dunia, tapi masalah teologi, masalah agama. Kenapa dikatakan zaluman jahulan? Hadirin yang mulia, orang Persia, orang Romawi, orang Persia mereka agamanya sudah punya agama, Zoroaster, sudah ada kitab sucinya. Biarpun agama itu sesat, tetapi hadirin yang mulia, mereka itu sudah punya kitab suci. Orang Hindu sudah punya kitab suci, Tripitaka, Weda. Orang-orang Romawi menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Mereka pun punya New Testament, Old Testament, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Tapi tidak bagi orang-orang Arab. Mereka menyembah Latta dan Uzza itu, menyembah berhala itu tanpa ada dasar teologi. Kalau orang Hindu, orang Nasrani, orang Majusi, mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka ada dasar teologinya, ada kitab sucinya. Tapi tidak bagi orang-orang Arab jahiliyah. Mereka menyembah Latta dan Uzza itu tanpa ada dasar teologinya. Sembah saja. Nampak batu dibikinnya patung, sembah saja. Ini namanya zaluman jahula. Wa ummiyin, yang buta huruf. Memang tidak pandai membaca. Rasulullah itu tidak pandai membaca. Tidak pandai menulis. Seandainya Nabi itu pandai membaca, pandai menulis,
dan ini adalah ibrah dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah ilahiyah namanya. Kalau seandainya Nabi itu pandai membaca, pandai menulis, maka orang tidak akan yakin dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mengatakan, tentu nayo kitab suci itu indah karena Muhammad adalah ahli syair. Orang akan mengatakan seperti itu. Tentu nayo kitab suci itu sangat indah karena Nabi Muhammad pintar menulis. Timbul keraguan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi itu ummiyin, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Hikmahnya agar orang ini yakin. Maka Nabi mengatakan wa ma yantiqu anil hawa wa ma huwa illa wahyu yuha. Setiap perkataan yang keluar dari lisanku ini tidaklah berdasarkan hawa nafsu, tapi semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan awak mengicik sekali naik gulu darah orang. Karena awak bicara dengan nafsu. Kalau Nabi dengan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Fil ummiyin rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kana min qablu la fi dhalalin mubin. Dan dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul. Kepada kaum yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Di tengah-tengah itu Allah utus satu orang rasul di antara mereka, kemudian membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, menyucikan mereka, dan mereka diajarkan akan kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biarpun ketika itu orang-orang Arab jahiliyah, ummiyin, buta huruf, menyembah Lata dan Uzza tanpa ada dasar teologinya, tetapi itu tidak terjadi pada kakek-kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengatakan ibu bapak Nabi kafir. Tidak, dibantah oleh ulama-ulama ahlu sunnah. Karena mustahil Nabi ini lahir dari tulang sulbi orang yang menyembah berhala. Itu mustahil, Pak Ibu. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lughai bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Nabi Ilyas alaihissalam sampai nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail kemudian Ibrahim, semuanya ahlul fatrah, tidak ada yang menyembah berhala. Jadi jangan sangko kakek Nabi penyembah berhala, tidak. Abdul Muttalib, ya. Kemudian Abdul Manaf, ini adalah orang-orang yang terhormat di kalangan Bapak Ibu yang mulia ahli tasawuf. Para mutasawwifin, orang-orang ahli tasawuf mengatakan sebelum dunia ini ada, yang pertama sekali ada itu adalah Nur Muhammad. Ketika Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Adam melihat, maka beliau telah melihat lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Adam bertanya, ya Allah, siapa nama di samping namamu? Muhammad. Maka Allah mengatakan, tidaklah diciptakan alam dunia ini oleh Allah, melainkan karena Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad ini hadirin yang mulia, Nabi Muhammad belum ada. Belum ada. Tapi yang ada itu adalah Nur Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, maka Nur Muhammad mengalir di tulang sulbi Nabi Adam. Mengalir di tulang sulbi anaknya Nabi Adam. Nur Muhammad mengalir di tulang sulbinya sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Ismail, sampai kepada Mudrika, sampai kepada Kinanah, sampai kepada Abdul Manaf, sampai kepada Hashim, sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah. Dari Abdullah baru lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil orang tua Nabi ini adalah musyrik penyembah berhala. Tapi para ulama mengatakan ahlul fatrah. Maka Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah ilahiyah. Kenapa Islam diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab? Kemudian kenapa Islam itu diberikan kepada Nabi yang ummiyin, yang buta huruf, agar tidak menimbulkan keraguan ketika agama Islam disampaikan.
Sebagaimana kita ulangi tadi, kalau seandainya Nabi ahli syair, pandai menulis, sebagaimana sahabat-sahabatnya Zaid ibnu Sabit ahli syair, maka orang tidak akan yakin dengan Islam. Pantas saja Islam ini indah, nabinya ahli syair. Pantas saja Islam ini, Al-Quran ini indah bahasanya, nabinya ahli tulis. Tapi inilah hikmahnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekilas tentang bagaimana kondisi geografis Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan inilah hikmah ilahiyah kenapa yang dipilih oleh Allah adalah bangsa Arab, karena ketika itu bangsa Arab tidak terpengaruh dengan peradaban jahiliyah orang-orang yang ada di Romawi, orang-orang yang ada di Persia, di Yunani, dan di India. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pagi ini pembahasan kita sebelum kita lanjut kepada dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidaklah kita bangkit daripada majelis ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dosa dan kesalahan kita. Hadirin yang mulia, yang kita sampaikan ini baik. Tapi yang lebih baiknya apabila kita pun ikut menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengarkan. Insya Allah. Jadi untuk sempurnanya daripada majelis ini, agar majelis kita ini tidak dianggap sebagai majelis yang lalai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, maka kita bacakan Al-Fatihah untuk Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama ahlu sunnah wal jamaah yang telah mengarang kitab yang luar biasa ini. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi